Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Mengapa Yesus dibaptis? Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu. Masakan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati yang turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus yang tanpa dosa tidak membutuhkan pertobatan, namun ia datang kepada Yohanes Pembaptis dan masuk ke dalam air Yordan sebagai tanda solidaritas total dengan umat manusia yang terluka oleh dosa. Gereja sebagaimana diajarkan dalam katekismus dan ditegaskan oleh magisterium melihat peristiwa ini sebagai awal pelayanan publik Yesus dan sebagai penyingkapan jati dirinya sebagai putra terkasih Allah Bapa yang diurapi. Langit yang terbuka, Roh Allah yang turun seperti burung merpati, dan suara Allah Bapa yang menyatakan kasih-Nya memperlihatkan misteri Tritunggal Maha Kudus yang bekerja demi keselamatan manusia. Pembaptisan Yesus juga memberi makna mendalam bagi sakramen baptis yang kita terima, karena di dalam Kristus air bukan hanya membersihkan, tetapi melahirkan kembali, menjadikan kita anak-anak Allah Bapa dan anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Dalam semangat iman Katolik, pesta ini mengajak kita untuk kembali mengingat identitas yang terdalam kita, bahwa hidup Kristiani bukan sekedar rutinitas religius, melainkan panggilan untuk hidup sebagai anak yang dikasihi Allah Bapa, berjalan dalam terang Roh Kudus, dan setia mengikuti Yesus dalam ketaatan dan pelayanan kasih. Dalam pewartaan, kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, sudahkah hidup kita memancarkan suara Allah Bapa itu? Bahwa melalui kita, orang lain dapat melihat kasih Allah yang nyata dan yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang rela turun ke dalam air demi menyapa kelemahan kami, perbaharuilah rahmat baptis kami hari ini. Ajarlah kami hidup sebagai anak-anak Allah Bapa yang setia, yang rendah hati, dan terbuka pada karya Roh Kudus, agar hidup kami menjadi kesaksian kasih-Mu di tengah dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.